Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai teori dan konsep konflik dalam mata kuliah manajemen konflik yang diampu oleh dosen kita, Ibu Masniar SPD MPD. Nah, namun pada masa sekarang itu ada omnya lagi corona. Nih, om corona. Ya, jadi semua harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Jadi teman-teman semua yang akan memaparkan materinya, saya persilahkan memakai masker. Jadi begini. Nah, terlihat ganteng pakai masker. Oke, langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh Isra. Dengan itu saudara Isra, saya persilahkan. Terima kasih Aidil atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk menjelaskan materi tentang definisi konflik. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian umum, terlebih dahulu kita pahami apa pengertian konflik itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari pengertian konflik menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Kilman dan Thomas. Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan yang dicapai, baik ada dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. Jadi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangin oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Berbeda-bedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individu dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Itulah pemaparan materi tentang definisi konflik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudara Isra yang telah menjelaskan mengenai definisi konflik. Di mana definisi konflik ini ada beberapa pakar yang menjelaskan mengenai ini. Namun yang dijelaskan oleh Isra tadi menurut Kilman dan Thomas, di mana konflik itu sendiri terjadi karena adanya ketidakcocokan antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri kita sendiri atau dalam kelompok atau orang lain. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nurlela, yaitu penyebab konflik, di mana penyebab konflik itu ada beberapa seperti perbedaan individu, perbedaan latar belakang, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, dan perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan oleh saudari Nurlela untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Betul yang disebutkan oleh saudara Haidil bahwa ada beberapa penyebab konflik, seperti yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Yang keempat itu perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kemudian yang kelima, dianggap remeh. Seseorang bisa merasa mendapat konflik bila merasa dianggap remeh oleh orang lain. Sering mendapatkan ejekan, cemoohan akan membuat dirinya tersinggung dan tertekan. Kemudian yang keenam, dirugikan. Merasa dirugikan adalah keadaan di mana seseorang tidak mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Ketika seseorang sudah bekerja, berkorban, mengabdi, tetapi tidak mendapat kompensasi atau sekedar pengakuan dari atasan dan orang lain, serta merasa dirugikan ketika kewajiban yang harus dikerjakan mampu dilakukan, tetapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan. Kemudian yang terakhir, perubahan. Perubahan bisa menghasilkan konflik sebagai contoh pergantian atasan dari yang perhatian diganti dengan atasan yang temperamen. Kebijakan pimpinan baru bisa menghasilkan konflik karena pemimpin tidak memahami bawahan, menyebabkan bawahan tidak akan menurut dan menantang atasannya. Itulah pemaparan materi tentang penyebab konflik. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nurlela atas penjelasannya mengenai penyebab konflik. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis konflik yang akan dijelaskan oleh Saudara Sukron. Dengan itu saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk menjelaskan materi tentang jenis-jenis konflik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis konflik itu mempunyai banyak jenis, seperti yang dikatakan James F. Stoner dan Charles Wankel, yang dikenal ada 5 jenis konflik. Yang pertama ada konflik intrapersonal, dan yang kedua ada konflik interpersonal, dan yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, dan yang keempat itu konflik antar kelompok, dan yang kelima itu konflik antar organisasi. Nah, yang pertama tadi itu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik yang terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Dan yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Maka hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, konflik antar perorangan. Konflik antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Hal ini biasanya pernah dialami oleh setiap anggota organisasi, baik yang dirasakan sendiri maupun ditunjukkan dengan sikap. Dan yang keempat, konflik antar kelompok. Tingkat lainnya dalam konflik di organisasi adalah konflik antar kelompok. Seperti diketahui bahwa sebuah organisasi terbentuk dari beberapa kelompok kerja yang terdiri dari banyak unit.
Apabila di antara unit-unit di suatu kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus bisa menjadi penghubung antara keduanya. Hubungan pertentangan ini apabila dipertahankan, maka akan menjadi koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan menjadi sulit. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi. Konflik juga bisa terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan-perusahaan yang sama. Konflik ini bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Karena akibat adanya konflik persaingan ekonomi dan dalam sistem perekonomian suatu negara, konflik semacam ini sebagai sarana untuk mengembangkan produk baru, teknologi, jasa-jasa, harga yang lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien. Apabila konflik ini bisa diselesaikan dengan prioritas organisasi, konflik bisa dijadikan perbaikan demi kemajuan organisasi. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang jenis-jenis konflik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sukran yang telah menjelaskan mengenai jenis konflik, di mana yang dipaparkan tadi oleh Sukran itu sendiri ada beberapa jenis-jenis konflik, diantaranya yang pertama konflik intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga konflik antara perorangan, yang keempat konflik antar kelompok, dan yang kelima konflik antar organisasi. Nah, selanjutnya materi yaitu materi pengaruh konflik yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Listiawati. Nah, dengan ini saya persilahkan. Pengaruh konflik. Konflik adalah suatu proses yang muncul dari anggapan seseorang kepada orang lain sehingga memunculkan suatu masalah. Faktor-faktor yang memicu munculnya suatu konflik dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, dan yang ketiga pribadi. Pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi atau perusahaan dapat dilihat sesuai dengan jenis konfliknya. Artinya, konflik fungsional yaitu semua jenis konflik yang dapat mendukung sasaran organisasi dalam memperbaiki kinerjanya. Sedangkan konflik disfungsional yaitu jenis konflik yang dapat menghambat atau merintangi organisasi dalam memperbaiki kinerjanya. Untuk itu, tugas seorang pimpinan atau manajer adalah bagaimana mengenali konflik dengan baik sehingga dapat memanage menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi. Terima kasih Anissa Listiawati yang telah memaparkan materinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik sebenarnya suatu yang alamiah yang dalam batas waktu tertentu dapat bernilai positif terhadap perkembangan sekolah, tetapi harus dikelola dengan baik dan hati-hati, sebab jika melewati batas dapat menimbulkan akibat yang fatal. Dengan demikian, manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar yang suatu konflik. Implementasi manajemen konflik dalam pendidikan dilakukan dengan beberapa pendekatan. Konflik tidak merubah filsafat manajemen. Sebenarnya konflik diperlukan dan merupakan langkah strategis dalam mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Baik orang dalam memerlukan tindakan yang tegas selama terjadi konflik. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang telah memaparkan materinya tadi, dan terima kasih oleh teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.